Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Apriansyah dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. KDM penguatan merupakan alat pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku peserta didik. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam pemberian penguatan yaitu pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal adalah salah satu bentuk penguatan yang diberikan oleh guru untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal dilakukan dengan cara memberikan tanggapan baik yang bertujuan agar siswa terdorong untuk lebih berprestasi. Adapun bentuk penguatan nonverbal yang dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mimik dan gerak badan. Yang kedua, mendekati siswa. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, simbol atau benda. Yang kelima, penguatan tak penuh. Mari kita langsung melihat proses pembelajaran di kelas dengan KDM penguatan. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Munaro Hadir. hadir. Soima Hadir. hadir. Jenita Hadir. hadir. Hadir semua ya hari ini. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mengingat kemarin kita telah mempelajari teks deskripsi, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu mengenai teks prosedur itu apa? Saya Bu. Ya, Munaro? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Bagus sekali jawabannya. Bentar. Karena teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara atau tips atau tutorial melakukan sesuatu. Selanjutnya ada yang tahu tujuan dari teks prosedur itu apa? Saya Bu. Jadi teks prosedur itu bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Bagus, sudah mulai pintar ya, meskipun sekarang baru memasuki awal mengenai materi teks prosedur. Jadi dalam kita membuat atau melakukan sesuatu harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada secara berurutan. Tentunya bisa berakibat fatal jika kita melakukannya secara acak atau tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk mengetahuinya dan memahami teks prosedur, perlu membaca ciri-ciri struktur hingga cara menyusun teks prosedur. Nah, di sini ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu seperti apa? Ibu, saya Bu. Ciri-ciri teks prosedur itu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Ya, tepat sekali. Kalian tuh semakin pintar ya. Selanjutnya, ada yang tahu struktur dari teks prosedur itu apa aja? Saya Bu. Ya, Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama judul, bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah. ya betul sekali. Nah, selanjutnya ada pun kaidah kebahasaan teks prosedur. Salah satunya adalah menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan,
menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, dengan verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian, tujuan, kaidah kebahasaan, struktur, dan ciri-ciri teks prosedur, Ibu akan memberikan sebuah tugas hari ini untuk kalian kerjakan, yaitu membuat teks prosedur apapun yang terpikirkan oleh kalian hari ini. Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan mengerjakan. Ibu, saya sudah, Bu. Wah, hebat sekali ya, Jenita sudah selesai membuat teks prosedur. Kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama ada judul, tentunya judulnya itu cara membuat teh manis hangat. Yang kedua adalah tujuan, tentu di sini ada tujuannya mengenai pengertian dari teh manis itu sendiri. Dan yang kedua adalah bahan-bahan, tentunya ada bahan-bahan, ada juga alat dan langkah kerja, yaitu dari menyiapkan gelas, memasukkan air hangat, dan lain-lain. Wah, Jenita hebat ya. Untuk Jenita, Ibu akan kasih bintang. Tidak hanya Jenita yang harus bisa, tapi kalian juga harus bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkannya. Teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang mudah untuk dipahami. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh anak-anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.